Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana puasanya? Semoga semuanya lancar-lancar saja ya, alhamdulillah. Jadi, hari ini materi kita adalah tentang komunikasi interpersonal. Jadi ada beberapa subbab nih yang akan kita pelajari dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, yang akan kita pelajari nanti tentang proses komunikasi antar individu. Kemudian tujuan komunikasi antar individu, hubungan interpersonal yang efektif, dan bagaimana penyampaian komunikasi interpersonal tersebut. Terus kemudian sebelum saya masuk ke dalam pengertian hubungan atau komunikasi interpersonal, yang ingin saya tanyakan adalah apakah kalian tahu pengertian dari komunikasi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kita sering melakukan komunikasi tanpa disengaja dalam kegiatan sehari-hari, kita terus melakukan komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu apa? Oke, komunikasi itu mungkin banyak di antara kita yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari si komunikator kepada komunikan, seperti itu ya. Proses penyampaian informasi berarti ada yang disampaikan informasinya melalui apa? Melalui media gitu ya, media komunikasi. Kemudian komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Apa sih maksudnya komunikasi antar pribadi? Secara sederhana, komunikasi antar pribadi artinya komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain, seperti itu. Tapi kalau secara istilah atau secara bahasa formal itu komunikasi antar pribadi biasanya diartikan sebagai interaksi verbal maupun non-verbal antara dua orang atau terkadang lebih dari dua orang yang saling bergantung satu sama lain. Komunikasi verbal itu tahu ya, komunikasi secara resmi seperti saya ketika mengajar di kelas, seperti itu. Komunikasi langsung misalnya ketika saya berkomunikasi dengan Sofyan, dengan Lutfi gitu ya, komunikasi verbal. By telepon juga verbal. Tapi komunikasi non verbal termasuk salah satunya itu adalah body language, mimik wajah, seperti itu komunikasi non verbal ya. Kemudian ada salah satu ahli, DeVito, itu menyatakan bahwa proses komunikasi antar pribadi yang bersifat sirkular, di mana kedua belah pihak mengirimkan pesan secara simultan. Simultan itu artinya bersama-sama ya. Jadi komunikasi antar pribadi itu terjadi ketika kedua-duanya saling menyampaikan informasi, bukan hanya satu pihak gitu ya. Kan misalnya dalam kegiatan sehari-hari, kalau misalnya kita mau menyapa teman kan, halo, assalamualaikum, apa kabar, yang lain kan jawab waalaikumsalam, alhamdulillah aku baik, kamu gimana kegiatannya, kuliahnya gimana, lancar nggak, dan segala macam pertanyaan. Kemudian dia akan menjawab semua pertanyaan kita. Kemudian dia bertanya lagi, kamu sendiri gimana, sekarang apa kegiatannya, mengajarkah, kuliahkah, atau bekerjakah, seperti itu. Berarti terjadi komunikasi dua arah gitu ya, dimana kedua-duanya saling menyampaikan informasi, saling bertanya, seperti itu. Itu dinamakan dengan komunikasi antar pribadi. Sehingga komunikasi antar pribadi ini nantinya akan menggali informasi yang lebih spesifik, seperti itu. Jadi teman-temannya itu akan ngerasa kita itu memiliki empati. Biasanya kita kan kalau mau curhat dengan teman pasti yang memiliki pikiran yang sama, kita merasa nyaman dengan orang tersebut, orangnya merasakan empati dengan apa yang ingin kita sampaikan, sehingga kita nyaman ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang tersebut gitu ya. Selanjutnya, unsur komunikasi. Apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur komunikasi, seperti itu ya. Jadi proses komunikasi antar pribadi ini pasti melibatkan beberapa komponen komunikasi atau unsur komunikasi. Di antaranya seperti sumber. Sumber itu adalah orang yang menyampaikan, atau kalau misalnya dia mau menyampaikan berita, sumbernya dari mana informasinya, seperti itu. Kemudian penerima atau biasa disebut komunikan, orang yang mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Kemudian juga encoding. Encoding itu adalah bagaimana sandi ya kan, atau kode-kode yang disampaikan oleh si komunikator. Sandi-sandinya bisa saja ketika misalnya orang si komunikator yang menyampaikan itu menggunakan gerakan-gerakan tertentu, kode-kode tertentu yang
sebenarnya itu memiliki arti seperti itu ya. Kemudian decoding itu adalah proses pentranslitan informasi atau kode-kode atau sandi yang disampaikan oleh komunikator tadi, itu akan ditranslate oleh si komunikan. Misalnya komunikator menyampaikan informasi dengan istilah-istilah tertentu gitu ya, dengan kode-kode tertentu, atau dengan bahasa tubuh, misalnya kalau misalnya komunikasinya dengan ekspresi marah gitu ya, atau dengan wajah tersenyum, atau dengan bahasa tubuh lainnya yang kira-kira itu mau menyiratkan arti tertentu, maka itu akan diekspresikan oleh si komunikan untuk memiliki arti tertentu. Oh, orang ini senyum dalam menyampaikan informasinya, berarti hatinya lagi bahagia nih. Oh, dia lagi marah, matanya lagi melotot, berarti dia tuh sedang marah, seperti itu. Atau oh, dia menulis salah satu pesan di surat dengan kalimat tertentu yang kita tuh tahu artinya sebenarnya apa gitu ya. Kemudian pesannya, informasi yang disampaikan, salurannya, media dalam berkomunikasinya. Kita mau berkomunikasi dengan seseorang itu melalui apa? Saya nelfon misalnya dengan Sofian, halo Sofian, apa kabar, dan sebagainya, berarti salurannya telepon. Oke, saya mau menyampaikan informasi melalui berita di televisi gitu ya, ada berita, kemudian saya menyampaikan komunikasi, berarti salurannya adalah televisi gitu. Kemudian ada juga gangguan ini juga termasuk salah satu unsur komunikasi ya. Misalnya ketika saya komunikasi dengan Anda, ini kan posisinya di rumah ya, kemudian tiba-tiba ada suara anak saya misalnya, atau saya dipanggil suami, atau suara tetangga yang agak kedengaran sampai ke sini, itu adalah gangguan. Atau jaringan kita misalnya yang agak sulit, itu adalah gangguan. Kemudian konteks itu isi informasinya itu apa. Etika dalam berkomunikasi antar pribadi itu adalah unsur-unsur dalam komunikasi. Fungsinya apa sih melakukan komunikasi antar pribadi gitu ya. Jadi fungsi dari komunikasi antar pribadi adalah berusaha meningkatkan hubungan insani atau hubungan relation gitu, menghindari dan mengatasi konflik, mengurangi ketidakpastian tertentu, serta berbagi pengalaman atau informasi dan pengetahuan. Kalau saya mengajar di kelas itu terjadi komunikasi, berarti saya menyampaikan pengetahuan. Kalau misalnya kalian berkomunikasi dengan teman-teman sekelas, berarti untuk saling mengenal, untuk menggali informasi, misalnya ada tugas nggak sih, ada tugas apa dari dosen kemarin, apa materinya, dan sebagainya. Kalau misalnya menjalin komunikasi dengan relasi kantor, untuk menghindari konflik, dengan atasan untuk menghindari kesalahpahaman gitu, seperti itu ketika ada tugas yang diberikan dan sebagainya. Kemudian ciri komunikasi itu apa aja? Yang pertama, kalau ciri komunikasi antar pribadi, biasanya antara dua orang, itu komunikasinya sambil lalu. Kita misalnya jalan-jalan nih keluar, kita jumpa teman, halo, apa kabar, kamu ngapain di sini, sama siapa, dan sebagainya. Itu komunikasi sambil lalu ya gitu. Kemudian komunikasi antar pribadi tidak mempunyai tujuan terlebih dahulu, meskipun bisa saja terjadi komunikasi antar pribadi yang direncanakan, jadi tidak memiliki tujuan yang spesifik, hanya sekedar ingin ngobrol-ngobrol aja gitu sama teman, tapi nggak ada tujuan tertentunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu komunikasi antar pribadi terjadi secara kebetulan, yang seperti tadi karena spontan, jadi sifatnya kebetulan. Komunikasi antar pribadi sering kali berbalas-balasan, komunikator dengan komunikan dalam suatu percakapan memberi dan menerima informasi bergantian. Karena tadi pengertian dari komunikasi antar pribadi itu adalah adanya komunikasi yang antara dua orang gitu, dimana kedua-duanya adalah seorang komunikator saling menyampaikan informasi, maka komunikasi di antara mereka itu bergantian. Kemudian komunikasi antar pribadi menghendaki paling sedikit melibatkan hubungan dua orang dengan suasana bebas gitu ya, bervariasi dan adanya keterpengaruhan. Jadi di sini namanya komunikasi antar pribadi ini kan nggak formal ya, jadi biasanya keadaannya bebas seperti itu. Oke. Kemudian efektivitas komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu merupakan komunikasi yang paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku seseorang. Jadi kalau misalnya kita mau nasihatin seseorang, ada yang bermasalah, lebih baik komunikasi face to face aja antar pribadi, jadi dia lebih terbuka sama kita.
Jadi komunikasi antar pribadi ini sangat efektif sekali kalau misalnya kita ingin mengubah perilaku seseorang, pendapat seseorang, atau mengubah sikap seseorang, seperti itu. Komunikasikan berdua dengan teman kalian tersebut, tanyakan kenapa sih dia bersikap seperti itu dan sebagainya. Kemudian dikasih pengertiannya bahwa sebaiknya kamu tuh seperti ini dan sebagainya. Kalau kalian sampaikan dengan cara yang baik, dengan keterbukaan yang baik, adanya rasa empati. Empati itu adalah kita itu mampu memahami bagaimana sih yang dia rasakan gitu, apa sih yang dia rasakan saat ini, seperti itu. Jadi kita dapat memahami bagaimana perasaannya dan mengapa dia bertindak seperti itu ya. Jadi ada empati, kemudian kita beri dia dukungan, kemudian ada rasa positif dan kesetaraan, seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah merasa nyaman dengan kita, dia akan terbuka menyampaikan segala informasi, atau mungkin dia ada perasaan yang dipendamnya, ada masalah di rumahnya, kita gak akan pernah tahu gitu ya, sehingga membuat dia mungkin berperilaku buruk, kasar, temperamen dan sebagainya. Jadi dengan kita itu mengenal dia, mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang atau sebabnya, kemudian kita memberikan empati, saling terbuka, memberikan dukungan, ketika dia sudah nyaman, dia pasti akan menyampaikan gitu apa yang menjadi keluh kesahnya dan berusaha untuk mengubah. Oh iya, bener juga ya, kok seperti itu ya, kayaknya aku lebih baik seperti ini, seperti itu. Oke ya, itu tadi tentang efektivitas komunikasi. Selanjutnya tentang media komunikasi. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, media itu adalah saluran dalam berkomunikasi. Nah, sekarang mau komunikasi antar pribadi melalui apa? Kalau saya telepon berarti media komunikasinya melalui media handphone atau telepon. Kalau kita mendapatkan informasinya dari televisi, misalnya kita melihat berita, media komunikasinya apa? Televisi itu. Kalau kita mendapatkan informasi dari spanduk, banner yang ada di jalan, berarti media komunikasinya adalah spanduk atau banner itu. Jadi media komunikasi adalah sarana atau alat untuk penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Seperti itu ya. Oke, demikian tadi penjelasan tentang komunikasi antar pribadi. Satu lagi, ini ada media nirmasa dan media massa. Apa sih media nirmasa itu gitu ya? Media nirmasa itu adalah media non massa. Media non massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Non massa berarti tidak bersifat massal ya, tidak untuk banyak orang sekaligus gitu. Jadi komunikasinya ini lebih ke pribadi. Misalnya saya mengirimkan informasi dengan Lutfi melalui surat, saya menelpon, saya mengirimkan telegram, itu adalah komunikasi nirmasa yang bersifatnya non massa. Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan secara umum, secara global. Jadi sekali saya menyampaikan informasi itu banyak orang yang akan tahu, seperti itu. Contohnya apa? Ketika kalian melihat berita di televisi, membaca koran gitu ya, melihat pengumuman atau mendengar siaran di radio gitu ya, atau melihat majalah dan sebagainya, itu adalah komunikasi massa yang sifatnya adalah penerima informasinya itu massal, banyak orang, seperti itu. Itu adalah media komunikasi, itu adalah media ya, ada dua, nirmasa dan media massa. Oke ya. Demikian penjelasan saya tentang komunikasi antara pribadi. Silahkan nanti dari video ini kalian buat resum atau rangkuman, kemudian buat catatannya apa yang ingin kalian tanyakan, nanti akan kita bahas di grup WA. Kalau misalnya belum cukup waktunya, nanti kita akan bahas di sesi kedua dalam Zoom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.